Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di video kali ini saya mendapatkan DM nih ya dari teman kita. Katanya di sini mbaknya itu sebenarnya kepingin proses masuk ke Malaysia, akan tetapi dari PT menyarankan mbak untuk masuk ke Singapura dan dicarikan majikan Melayu. Nah, di sini mbaknya minta saran dari saya itu bagaimana. Di sini ya mbak, saya kan sudah lama di Singapura. Misalkan mbaknya tujuannya ke Malaysia, tapi dari pihak PT mbaknya disarankan masuk ke Singapura. Nggak apa-apa mbak ya, nanti siapa tahu bisa ketemu dengan saya ya. Jadi di sini nggak usah takut, misalkan mbaknya bahasa nggak ngerti, itu nggak apa-apa ya. Kalau majikan Melayu sudah pasti nanti kesehariannya ya, setiap hari-hari kayak gitu ya, setiap hari nanti akan ngomong itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu hampir mirip dengan bahasa Indonesia, tapi juga ada sedikit aja perbedaan ya. Misalkan nih saya kasih contoh ya. Kalau di Indonesia ngomong jendela itu kan jendela ya, tapi kalau di Singapura sini bahasa Melayunya jendela itu adalah tingkap ya. Dan lain-lain, karena di sini maaf banget teman-teman ya, saya nggak ada pengalaman bekerja dengan majikan Melayu. Jadi soal bahasa Melayu saya ini juga nggak pinter. Saya kadang kalau orang Melayu tuh ngomong apa kayak gitu, saya cuma dengarkan saja ya, dengar agar saya itu mengerti. Saya juga kepingin yang namanya nimba ilmu ya, maksudnya bahasa Mandarin juga saya alhamdulillah ya bisa, tapi juga nggak banyak ya. Bahasa Inggris ya alhamdulillah bisa. Terus kalau bahasa Melayu nih teman-teman memang rada-rada aneh kayak gitu, tapi nggak usah takut ya, nanti pelan-pelan kalian juga bakalan bisa yang mungkin saat ini mendapatkan majikan Melayu. Dan untuk majikan Melayu nih teman-teman biasanya ya, jangan kaget, saya di sini ngasih bocoran. Biasanya kalau kalian bekerja dengan majikan Melayu, ini kalau keluarganya besar ya, keluarganya besar banget, nanti kalian bakalan dibawa ke sana, bakalan dibawa ke sana, bakalan dibawa ke sana. Itu sudah pasti ya Mbak. Karena ya seperti itu tadi, keluarga besar, dan mungkin kalau kalian dibawa ke rumah family-nya atau keluarganya kayak gitu, sudah pasti mbaknya di sana juga harus bekerja ya, karena kan keluarga besar. Tapi nggak jauh berbeda dengan kalau kita ngikut dengan majikan Chinese ya. Waktu dulu teman-teman saya juga ada satu majikan Chinese, itu kan keluarga besar, maksudnya ada anaknya, itu anaknya ada 5 kan, semua sudah berkeluarga. Dan di situ memang saya itu nggak setiap hari teman-teman, cuman kadang-kadang saya dibawa ke rumah anaknya kayak gitu, disuruh untuk membersihkan rumahnya kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah di sana saya dikasih uang untuk jajan, maksudnya nggak kosong kayak gitu loh. Maksudnya kita sudah di rumahnya majikan disuruh kerja, kita dibawa ke rumah anaknya masih disuruh kerja, terus nggak dikasih apa-apa. Itu alhamdulillah saya pulangnya masih dikasih uang, dikasih snack-snack kayak gitu ya. Tapi ya nggak sama, jangan disamakan ya mbaknya. Di sini jangan berpikiran oh ya nanti kalau misalkan majikan saya Melayu terus keluarga besar pasti saya di sana akan dikasih ini. Jangan berharap ya mbak ya. Maksudnya di sini saya cuman sharing saja ya, soal nasib nggak ada yang tahu. Misalkan mbaknya siapa tahu ya, kita mah berharap aja semoga dipertemukan dengan majikan yang baik ya, dengan keluarganya semua baik sama kita, menerima kekurangan kita ya. Kita ini pasti berharapnya yang baik-baik ya, seperti itu. Jadi di sini mbaknya jangan takut lah sama yang namanya bayang-bayang, dijalanin aja mbak ya. Yang namanya rezeki itu semuanya sudah ada yang ngatur, kita tinggal menjalaninya. Yang penting tuh satu, mbaknya kalau kerja ke luar negeri masih bisa sholat, itu bagus banget ya. Karena apa? Banyak sekali mbak-mbak TKW yang bekerja di Singapura ini nggak diizinkan sholat oleh majikannya. Karena apa? Yaitu tadi mungkin karena ya satu, mungkin ada kepercayaan yang berbeda ya. Di sini yang majikannya Chinese rata-rata itu jarang banget ya dikasih waktu untuk
ataupun diizinkan untuk sholat tuh jarang banget ya. Ada tapi jarang ya. Tapi saya ngomong ada yang mengizinkan kita untuk menjalankan sholat tapi jarang ya, nggak semua. Karena apa? Kita di sini tuh loh Mbak ya, kita di sini tuh bekerja. Tapi ada juga majikan yang memahami tentang kepercayaan kita ya, bahwasanya kalau orang muslim itu wajib yang namanya menjalankan sholat 5 waktu. Tapi ada juga majikan yang ngomong, kalau kamu kepingin sholat nanti aja kalau sudah pulang ke Indonesia. Kalau kamu kepingin yang namanya puasa nanti aja kalau sudah pulang ke Indonesia. Kamu kesini itu niatnya mau kerja. Kalau kamu nggak makan nanti kamu nggak ada tenaga untuk bekerja. Kalau kamu sakit siapa yang susah? Majikan. Juga pasti berpikir lah ya, kalau nanti kamu jatuh sakit nanti juga majikan lagi. Di sini ada majikan tuh yang perhitungan banget tuh ada majikan tuh yang cincai ya, baik sama kita itu ada ya, semuanya tergantung nasib ya. Di sini jadi buat mbaknya yang kepingin masuk ke Malaysia tapi disarankan untuk kerja ke Singapura, dijalanin saja Mbak, pokoknya selalu berpikiran yang positif ya, perbanyaklah berdoa, mendekatkan diri selalu sama Allah, kalau bisa sholat malam, semoga apa yang menjadi hajat, harapan, impian Mbak bisa terkabul ya, bisa semua urusan Mbak dipermudahkan ya, diberikan kelancaran, dipertemukan dengan majikan yang baik. Dan di sini sudah pasti buat teman-teman semuanya yang ingin proses kerja ke Singapura ya sama, pasti mengharapkan yang baik-baik. Untuk itu mulai detik ini tanamkan kebaikan, mulai detik ini dekatkan diri selalu sama Allah. Yang mungkin saat ini masih ada di PT nih Mbak ya, saya sarankan ya boleh kalian mau ngerumpi, mau main TikTok silahkan, tapi semua itu ada batasan waktunya ya. Saatnya menghadap diri, saatnya kita sholat ya sholat, saatnya kita haruslah kita itu punya waktu, sedikit waktu untuk berduaan sama yang namanya Allah. Agar apa? Agar nanti kita itu sesampai di Singapura itu benar-benar semuanya bisa berjalan lancar. Meskipun ada sedikit ujian, kalian bakalan biasa-biasa saja ya. Yang penting nggak terlalu parah. Yang dinilai parah itu yang bagaimana? Kalian baru pertama kali datang ke Singapura, terus tiba-tiba majikan kalian ternyata wah cerewet ya minta ampun, terus sudah cerewet, terus suka marah-marah, suka bentak-bentak, suka teriak-teriak, nggak sabaran. Wah, kalian bakalan benar-benar nggak bisa merasa nyaman. Untuk itu di sini buat teman-teman saya semuanya yang masih ada di PT, yang masih ada di rumah ya di Indonesia, mungkin kalian sedang menunggu, mungkin menunggu job turun, menunggu visa turun, menunggu pasporan, atau tinggal menunggu PAP kayak gitu kan, tinggal terbangnya saja, itu masih ada waktu, pergunakan sebaik-baiknya. Pokoknya saya di sini selalu ngasih saran pada kalian ya, apapun aktivitas kita yang akan kita lakukan ya itu kita harus mengiringi dengan doa, perbanyak doa Mbak. Di sini saya menyarankan buat teman-teman semuanya ya, dekatkan diri selalu sama Allah, mintalah sama Allah bahwa kesuksesan itu nggak bakalan datang dengan diri kita sendiri tanpa izin ataupun ridho dari Allah ya. Dan di sini buat teman-teman semuanya, misalkan ya kalian sudah datang masuk ke rumah majikan dan kalian di sini menemukan segala macam masalah apapun ya, kalian harus ngomong, harus bertanya, jangan diam, jangan semua dipikir sendiri, nanti yang ada malah salah ya. Karena di sini majikan tuh nggak suka teman-teman kalau kita itu semua, mungkin nanti majikan mikirnya wah kamu sok pinter ya kayak gitu. Itu ada majikan yang seperti itu. Jadi kita harus tanya, sekiranya kita nggak tahu, sekiranya kita itu benar-benar ini gimana ya cara ngerjainnya. Misalkan nih cara memakai mesin cuci ya, itu misalkan 1-2 hari sudah dikasih tahu tapi kan lupa lagi lah, terus kalian pencet-pencet sendiri, akhirnya kan rusak. Nah itu siapa yang salah? Kita yang salah. Untuk itu kalau misalkan kita lupa gimana nih cara pakainya, pokoknya ya segala macam yang ada di rumah majikan, sekiranya kalian tidak tahu cara memakainya ya kalian harus tanya ya. Jangan sampai malu, kalian jangan sampai takut, atau bahkan kalian pikir-pikir sendiri, nah ini pasti caranya begini-begini. Jangan Mbak ya, nanti kalau rusak, iya kalau majikan itu oke-oke aja, tapi kalau nanti misalkan majikan ngomong seperti halnya teman saya ya, itu di
dipotong gajinya. Karena apa? Melakukan kesalahan, merusakkan kulkas. Ya, majikan ngeroeng-ngeroeng, Mbak. Akhirnya dipotong gaji. Kasihan kan? Jadi di sini misalkan benar-benar nggak ngerti, nggak paham, ya harus tanya. Oke. So di sini misalkan Mbaknya nanti ya di rumah majikan masih selama tahap masa potongan gaji itu ya, Mbaknya masih bisa kirim uang ke keluarga. Misalkan nih ada sisa potongan gaji setiap bulannya $100 atau mungkin $50 ya. Kalau hanya $50 itu dikirim 30 saja, Mbak. Terus ongkos kirimnya $5, Mbaknya nyimpan yang $15 ya. Atau bahkan mungkin Mbak bisa nunggu 2 bulan potongan ya. Jadi Mbak bisa kirim mungkin ya 60 atau 70, Mbak sisakan 30 di dompet ya, kayak gitu. Jadi Mbaknya harus benar-benar yang namanya punya uang sendiri, jaga-jaga ya Mbak ya. Misalkan uang itu untuk apa toh? Penting banget, misalkan majikan nggak ngasih kalian sabun, sampo, terus kalau misalkan kalian mau keluar ya, keluar dari rumah nggak ada wifi. Kalau di dalam rumah ada wifi ya, alhamdulillah kalau dikasih wifi ya, karena di sini yang masih pemula tuh jarang banget dikasih wifi oleh majikan ya. Kebanyakan di sini pada beli data sendiri seperti itu ya. Jadi di sini jaga-jaga, harus punya pegangan uang meskipun hanya 30 atau mungkin $40 di dalam dompet itu harus ada ya Mbak ya. Cuman buat jaga-jaga saja. Oke. So nanti setelah Mbaknya sudah menerima gaji penuh, itu pun nggak usah semua uang, semua gaji dikirim ke Indonesia. Nanti yang ada malah semuanya bablas ludes Mbak. Karena apa? Kita bekerja di Singapura ini benar mati-matian ya. Benar-benar mati-matian Mbak. Kita capek. Menjadi seorang TKW itu benar-benar capek, lelah. Sudah itu kita kena maki-maki, kena marah. Ya kadang kita bekerja sudah benar masih dianggap salah di mata majikan. Apalagi kalau kita melakukan kesalahan. Wah parah. Ya, jadi di sini buat teman-teman semuanya, nanti kalau misalkan kalian dipertemukan dengan majikan yang cerewet ya, yang selalu menilai kita itu benar-benar, wah kamu tuh benar-benar bodoh, benar stupid kayak gitu, udah diam ya Mbak ya. Yang penting nggak main kekerasan, yang penting gaji lancar sudah ya. Kalau misalkan benar-benar kalian nggak kuat dengan ocehan majikan, kalian ngomong terus terang ya, seperti ini saya kasih contoh nih ya. Kalau mem nggak suka saya bekerja di sini, saya mau minta transfer, gitu aja teman-teman. Jadi to the point, jujur apa adanya ya, nggak usah kalian diam, tapi kalian di dalam hati sini ngenes ya, menyimpan beban yang begitu berat. Akhirnya apa? Kurus kering, kasihan ya. Kalau benar-benar kalian merasa nggak betah, kalian merasa nggak nyaman, ya udah ngomong terus terang, atau mungkin ngomong sama sir, saya di sini nggak betah, saya mau minta transfer. Apa itu nggak betah? Kalau di Singapura ngomongnya, sir saya di sini udah nggak mau kerja, saya mau minta transfer, kayak gitu. Jadi ngomong ya Mbak ya, bukannya di sini saya itu ngajarin yang jelek-jelek, bukan. Tapi misalkan benar-benar Mbaknya ini berada di tempat yang nggak nyaman dan Mbaknya benar-benar nggak bisa menahan, ya nggak apa-apa, lepaskan saja, keluar dari rumah itu dan berdoa semoga yang di next majikan dipertemukan dengan keluarga majikan yang bisa menerima kekurangan kita. Saya di sini paham banget bahwasanya untuk yang pertama kali datang dari Indonesia ke Singapura itu benar-benar nggak mudah. Ya, untuk kita beradaptasi dengan keluarga majikan itu nggak mudah. Saya pernah mengalaminya sendiri. Hampir setiap hari saya itu nangis teman-teman. Karena apa? Ya itu tadi, saya itu sudah kerja capek, tapi masih salah di mata majikan. Sampai majikan itu, wah, benar-benar meletakkan wajan itu loh untuk masalah dayang kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi saya itu masih sabar. Sabar dan saya bisa bertahan 3 kontrak teman-teman. Padahal majikan saya itu awal mulanya kasar banget. Tapi di situ saya berdoa, semoga saja ya, saya juga berdoa untuk saya, juga mendoakan majikan agar majikan itu benar-benar baik sama saya ya. Agar majikan juga bisa menerima kekurangan saya, dan alhamdulillah pelan-pelan majikan akhirnya baik teman-teman. Ya saya di sini memang orangnya ya
saya kalau bisa ya teman-teman harus bisa finish kontrak. Saya nggak mau yang namanya sering pindah itu loh teman-teman, repotnya bagaimana, harus ngeteng-ngeteng barang banyak ya, baju-baju semua harus dibawa, terus harus menyesuaikan lagi dengan keluarga majikan baru, kena potongan lagi, ya Allah, sampai kapan mau kita menerima gaji penuh? Saya berpikirnya seperti itu. Makanya buat teman-teman yang kalian mungkin ya di tempat itu masih oke-oke ya, kalau mulut mah biasa, majikan di sini memang sukanya itu ngomel, itu biasa teman-teman. Yang penting nggak main tangan, nggak main kekerasan, itu saja ya. Dan di sini saran dari saya, perbanyaklah berdoa. Setiap hari berdoa. Misalkan nggak dikasih izin untuk sholat, tetaplah berdoa ya. Oke, dan di sini saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya yang masih ada di Indonesia ya. Semoga saja proses kalian untuk masuk ke Singapura semoga berjalan dengan lancar, semoga dipertemukan dengan majikan yang baik, dengan keluarga majikan yang baik, semoga bisa finish kontrak, bisa pulang ke Indonesia dengan membawa kesuksesan. Amin. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.